Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di pelajaran sistem pengendali elektronik. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk pagi ini. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam belajar. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum menginjak ke materi, saya absen dulu. Latifah Ayu hadir. Linda Karen hadir. Muhammad Anam Eka. Terian Rama. Farah. Wahyu Agung. Yoganta. Zida. Belum ada. Zulfa. Dua anak yang tidak masuk, mudah-mudahan sehat, tidak ada halangan apa-apa. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini mengenai kontrol elektromekanik relay, kita ingat dulu pelajaran yang sebelumnya, yaitu kita melajari tentang komponen elektromekanik relay. Apa aja komponennya? Apa? MCB, terus ada lagi lampu, ya, apalagi tombol, relay, apalagi magnetic kontaktor, ya, yaitu komponen-komponen yang sering digunakan untuk kontrol elektromekanik relay. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana merancang suatu rangkaian tersebut. Itu untuk mengingat juga sebelum kita mulai pelajarannya, coba ada yang bisa menggambarkan, karena kita baru menginjak di rangkaian elektromekanik, ada yang bisa menggambarkan lampu, satu lampu dan satu saklar. Ada yang bisa? Ya, silakan maju. Ini cewek luar biasa ini, calon menteri apa nih? Menggantikan Bu siapa? Menteri Bu Susi ya? Bu Susi. Kalau Menteri Keuangan siapa? Sri Mulyani ya, calon Menteri Keuangan. Ada lagi yang bisa dua contoh, misalkan siapa? Gantian cowok. Nah, ini mau jadi presiden apa gubernur? Apa menteri? DPR, ya DPR. Nah, udah boleh. Coba satu lagi. Ini untuk mengingat juga, untuk kita masuk materi yang saat ini, yaitu rangkaian kontrol elektromekanik relay. Jadi tujuan pelajaran kita yang pertama, setelah kalian melihat video, nanti akan saya kasih contoh video rangkaiannya seperti apa. Terus saya kasih cara membuat rangkaian menggunakan simulasi software FluidSim. Kalian bisa menerapkan fungsi normally open dan normally close dengan tepat. Terus menerapkan fungsi normally open dan normally close sensor ketinggian air berbasis pelampung pada sistem kendali elektromekanik relay dengan baik dan benar. Membuat simulasi kendali elektromekanik relay pada software FluidSim dengan benar. Membuat pengamatan kendali elektromekanik pompa air otomatis dengan benar. Jadi seperti ini ya. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini, kalian bisa menguasai 4 poin di atas. Itu. Nah, sekarang kita masuk materi mengenai relay dan fungsinya. Relay menurut Dixon ya, tahun 2021 adalah sakral atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanik, yaitu seperangkat kontak saklar atau switch.
Relay menggunakan prinsip elektromekanik untuk menggerakkan kontak saksi dengan arus listrik yang kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Jadi coil itu kita kasih sumber tegangan dengan daya kecil, tapi dia bisa menggerakkan sumber daya dengan daya yang sangat besar. Itu. Jadi ini akan terhubung ke B. Kalau sebelum dikasih tegangan, C akan terhubung ke. Nah, setelah ada tegangan, C akan terhubung ke B. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Nah, springnya itu ini untuk memastikan dia kembali ke normally close. Jadi saat ini tidak dikasih tegangan atau dilepas tegangannya, baterainya dilepas seperti itu ya. Nah, biar kembali itu menggunakan spring. Terus double pole single throw. Nah, ini ada dua, ini juga ada double pole double throw. Ini ya. Jadi nanti semakin banyak kaki relay, maka akan semakin banyak kontak-kontak yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu belum? Ada? Ya. Nah, biasanya misalkan di sini ini dipakai untuk pompa air, ya toh? Nah, di sini bisa difungsikan sebagai dikasih lampu indikator. Ini ada lampu indikator. Misalkan ini berarti belum terhubung ya, belum terhubung, ini berarti misalkan lampu merah. Ini lampu hijau. Jadi kalau pompanya mati, maksudnya lampunya merah menyala. Kalau pompanya hidup, lampunya hidup mati. Nah, cara mensimulasikan rangkaian kontrol elektromekanik dengan software switching. Nah, untuk menghubungkannya cukup klik tahan antar titik dengan titik komponen. Klik tahan tarik. Nah, klik tahan tarik. Nah, kalau sudah jadi rangkaiannya, ini kita apply. Nah, kalau tombolnya kita tekan, klik. Nah, buzzernya ini akan merancang rangkaian kontrol elektromekanik relay untuk ini, untuk pompa air dengan daya besar atau pompa air 3 fasa, digunakan untuk gedung bertingkat, misalkan untuk hotel dengan 10 lantai. Kalau gedungnya tidak bertingkat saja, mungkin tingkat 2 aja pakai menggunakan 1 fasa masih bisa, tapi kalau yang udah besar harus menggunakan pompa yang sangat besar. Itu ada pertanyaan dengan tugasnya? Kalau tidak, sekarang waktunya kalian boleh mencari referensi. Ini sebagai contoh referensi, di LKPD sudah ada video. Ya, jadi nanti kalau kita sudah mulai masuk ke praktek wiring, ini wiringnya seperti ini. Ya, buka-buka searching dulu boleh, searching internet, nyari referensi. Karena tadi saya cuma menyampaikan contoh rangkaian 1 fasa dan magnetic kontaktor. Nah, kalian harus merangkai dari rangkaian 1 fasa menjadi 3 fasa. Relay diganti menggunakan magnetic kontaktor, gitu ya. Tuh. Cari referensi dulu di YouTube atau ini bagus, nyari di mana ini, di YouTube. Ada lagi. Nah, ini dari web browser boleh cari contoh-contohnya, ada banyak. Ini juga sudah mulai ini sudah mulai mendesain rangkaian menggunakan software fluid sim. Aktuator nih, coba aktuator elektronik yang bawahnya ini. Nah itu dibuka. Nah, itu ada relay toh, samping yang pertama itu kan. Nah, solenoid apa relay? Coba di bawah lagi, ke bawah lagi. Coba ya, yang relay. Nah, relay ada sendiri. Nah, itu sudah ketemu ya.
Oke, karena waktunya sudah selesai. Yang mau maju silahkan, saya kasih kesempatan. Siapa? Cara kerja dari rangkaian ini adalah ketika PCB dihubungkan, sensor akan menghubungkan ini, dan ketika ini terhubung, maka rangkaian ini akan hidup, menyala. Saya mau tanya, dari maksud ada RST-nya itu maksudnya apa ya? RST adalah fasa yang terhubung dari rangkaian ini. Ada yang jawab yang lain? Yang jawab jawaban dari kelompok 2. Ya. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Saya bantu jawab. Ya, saya bantu jawab ya, karena tidak ada yang bisa membantu jawab dari kelompok yang lain. RST ini mungkin yang dimaksud dari kelompok 2 ini adalah sumber tegangan listrik 3 fasa. Ya, kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan dari diskusi kami. Jadi ada perbedaan dari kelompok 2 ya, karena di sini tidak ada MCB-nya, langsung ke sensor sini. Kalau dihidupkan jadi langsung nyambung ke coil 1 ini, dan lampunya nanti langsung hidup ke saklarnya ini. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Saya akan jelaskan untuk hasil dari kelompok kami. Jadi untuk rangkaian di kelompok kami adalah jadi seperti itu. Untuk jika pakai auto dan manual itu bisa. Nah, untuk maksud pakai tombol adalah jika tombol itu rusak bisa diganti dengan sensor, kurang lebih seperti itu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tombol adalah sebagai cadangan pengoperasiannya. Jadi jika tombolnya rusak bisa pakai sensor, seperti itu. Linknya ini, klik linknya seperti ini, nanti akan muncul di situ. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Karena terbatas laptopnya, kalian boleh buka HP, HP-nya boleh dibuka. Ini ya, HP-nya boleh dibuka. Nih. Belum masuk ya? Nah, ini sudah mengerjakan, silahkan dikerjakan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba merangkai suatu rangkaian yang sudah kalian simulasikan di fluid sim seperti tadi. Jadi rangkaiannya seperti ini ya. Untuk hari ini anak-anak sudah lumayan cukup banyak yang aktif, terima kasih. Terus juga presentasinya tadi sudah berani walaupun masih pertama. Nah, nanti gantian, tidak yang ketua kelompoknya terus yang menyampaikan. Jadi nanti silakan gantian anggota yang lain ikut gantian. Jadi saya akhiri pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan berdoa, semoga yang kita lakukan bisa bermanfaat. Nanti kita pulang sampai rumah dalam keadaan sehat, sentosa. Kita dilindungi dari berbagai macam bahaya dan berbagai macam wabah penyakit. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa cukup, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.